Okay, tonight is our fourth meeting. So, we are going to discuss about collocation, strategy of translation, and analysis of text. So here we are going to analyze some of text in module 9 and 10. Okay, first we are going to see about collocation. Collocation atau dalam bahasa Indonesia disebut kolokasi. Collocation defines as the way in which words are used together regularly. Collocation refers to the restriction on how words can be used together. Ini berdasarkan Richard dan kawan-kawan. Okay? Kolokasi adalah sebuah kombinasi beberapa kata yang pada umumnya kemunculan kata-kata tersebut sering bersama-sama. So, talking about translation, it's better for us to know more and more about the theory of translation, about the term of translation. One of them is about collocation. So, in translation process, we can find many case of collocation. Okay? Jadi kolokasi itu adalah kombinasi beberapa kata yang pada umumnya kemunculan kata-kata tersebut sering bersama-sama. Jadi contohnya, the example is do a research and conduct a research. Jadi ini adalah contoh kolokasi, the example of collocation. Jadi di sini a research dia hanya dapat digabungkan dengan kata do dan conduct. Selain kata yang dua ini, do dan conduct, research tidak boleh, tidak cocok digabungkan. Jadi dengan kata lain, do a research and conduct a research adalah suatu kolokasi. Dalam bahasa Indonesia, definisi daripada kolokasi itu kelaziman bahasa. Oke. Jadi kata research tidak pernah diikuti oleh kata lain selain kedua kata kerja do dan conduct. Jadi inilah yang disebut dengan kelaziman dalam sebuah bahasa. Oke. Jadi sekali lagi I want to emphasize collocation defined as the way in which words are used together regularly. Collocation refers to the restriction on how words can be used together. Jadi how words can be used together. Bagaimana kata-kata digabungkan atau disatukan bersama-sama. Jadi misalnya a research, ini kata research. Jadi a research ini hanya bisa digabungkan dengan kata do dan conduct. Ini cocok. Tetapi misalnya kalau misalnya Mbak mau menggabungkan misalnya take a research, itu tidak cocok. Atau misalnya yang lain adalah apa ya kata yang misalnya selain kata take, misalnya reading a research, something like that. Jadi kata do dan kata research hanya bisa diikuti oleh do dan conduct. Coba dibaca dulu notenya. Kata research tidak pernah diawali oleh kata lain selain kedua kata tersebut. Ini disebut kelaziman dalam sebuah bahasa. Jadi inilah yang disebut dengan kolokasi atau kelaziman dalam sebuah bahasa. Oke, kita lanjutkan kembali biar lebih paham. Jadi kolokasi ini atau kolokasi or collocation ini juga punya bentuk, punya pola. Contohnya adjective plus noun, kata sifat plus kata benda. Contohnya misalnya active role, functional role, great role, important role, break the rules. But di sini we never say break the regulation. Walaupun arti regulation dan rule itu sama-sama peraturan. Rules adalah peraturan. Tapi dalam bahasa Inggris tidak pernah dikatakan, we never say break the regulation, but should be break the rule, something like that. Contoh yang lain lagi, violate the laws. We never say violate the regulation. Walaupun arti
meaning dari rules, regulation, and laws itu hampir sama. Jadi the laws itu berkolokasi dengan violate, the rules berkolokasi dengan break, tidak pernah berkolokasi dengan regulation, something like that. Jadi peran penting, misalnya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, peran penting, active role, peran penting, peran besar, peran kecil, lazim dalam bahasa Indonesia. Misalnya important role, peran penting, peran besar, peran kecil. Jadi ini lazim dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, peran besar, a big role, itu tidak lazim. Peran kecil, a small role, tetapi itu tidak lazim. Jadi di dalam proses penerjemahan, kolokasi itu sangat penting, sehingga tidak akan ada kesalahpahaman meaning, tidak akan ada kesalahpahaman makna seperti itu. Baru bentuk yang kedua adalah verb plus noun, kata kerja plus kata benda. Contohnya take a look, take a view, take a road, take a bath, take a note, take a course, and take a trip. Perhatikan notnya di sini. Makna kata di atas tidak tergantung pada bentuk kata dasar. Misalnya take a look artinya memperhatikan, sementara take a route artinya mengambil rute jalan. Jadi walaupun misalnya take a look ini dan take a route ini punya bentuk kata dasar yang sama, yaitu take, arti mereka itu berbeda, artinya berbeda. Oke. Contoh yang lain lagi, verb plus noun, deliver her baby, not give birth. Jadi deliver her baby. Baru afternoon tea, teh manis atau tawar dalam bahasa Indonesia, bukan teh pagi atau teh sore. Misalnya afternoon tea. Dalam bahasa Inggris, dalam budaya barat ada istilah afternoon tea, yang dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan teh manis atau teh tawar. Tetapi kadang kita, misalnya kalau kita terjemahkan, kalau kita salah makna, kita terjemahkan menjadi teh sore, itu sudah salah, Jadi ini adalah salah satu bentuk the form of collocation. Note, kolokasi makna dalam contoh B, C dan D, B, C dan D, it should be B ya, ini harus B, C dan D, nanti perbaiki. Berkaitan dengan latar belakang budaya. Jadi dalam bahasa Inggris, melahirkan itu, bahasa Inggrisnya sebenarnya deliver her baby, not give birth. Baru dalam budaya barat ada istilah afternoon tea. Jadi afternoon tea ini tidak boleh kita terjemahkan menjadi teh sore, tetapi afternoon tea ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah teh manis atau teh tawar. Jadi ada latar belakang budaya, culture, background of the culture. Okay, next. Ada beberapa problems in collocation. Pertama, source language, masalah bahasa sumber. Masalah bahasa sumber seperti ini. Afternoon tea. Jadi ini adalah bahasa sumber. Nah, ketika seorang penerjemah ingin menerjemahkannya ke dalam bahasa saran, ketika dia tidak mengetahui latar belakang budaya barat, pasti seorang penerjemah itu akan menerjemahkannya dengan teh sore, padahal sebenarnya bukan teh sore. Itulah salah satu contoh short language, masalah dalam bahasa sumber. Yang kedua, inaccurate conveyance artinya salah menginterpretasikan makna kolokasi dalam bahasa sumber, sama dengan contoh yang tadi. Yang ketiga, accuracy and fairness, keakuran dan kewajaran dalam penerjemahan. Yang ke it should be D, background of culture, kolokasi berlatar belakang budaya, sama dengan yang ini tadi, kolokasi berlatar belakang budaya afternoon tea. Okay. Mark collocation, kolokasi yang tidak lazim. Jadi ini adalah beberapa problems dalam kolokasi ketika ini terjadi atau kita dapati dalam proses penerjemahan.
Okay. Next, we are going to continue. Now we are talking about idioms. Okay. Idioms and strategies in translating idioms. Okay. Jadi adalah idiom. And okay. Mbak Setiana sama Mbak Mary kemana ya? Mbak Titin? Halo, Mbak Titin masih di situ? Mbak Mary sama Mbak Sitiana kemana? Okay. Okay, now we are talking about idioms. Okay. An idiom is a phrase where the words together have a meaning that is different from dictionary definition of the individual words. Jadi tentang idiom, Mbak Mary, Mbak Titin, have you ever heard about idioms? Okay, now we are talking about idioms. Okay, this is one of the most difficult aspects of language for foreign learners to grasp. Okay, to grasp. They are phrases that can only be understood in context, as the individual words that make up the expression don't make sense. Jadi idiom ini adalah salah satu aspek yang sulit dalam bahasa Inggris, okay? Karena makna yang terkandung dalam idiom itu sangat berbeda ketika kita misalnya ingin menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa sasaran. Jadi makna idiom tidak dapat ditentukan atau ditebak dari makna setiap kata yang membentuk idiom tersebut, okay? Jadi kadang kata yang membentuk idiom itu tidak sama maknanya dengan bahasa sasaran, okay? Contohnya, ini adalah salah satu contohnya. He has a heart of stone. Dia berhati batu. Tetapi sebenarnya bukan hatinya yang batu, tapi hatinya keras, okay? So here are the strategies in translating idioms. Pertama, using an idiom of similar meaning and form. Gunakan idiom yang sama makna dan bentuknya, okay? This strategy involves using an idiom in the target language which conveys roughly the same meaning as that of the short language idiom, and in addition consists of equivalent lexical items. This kind of match can only occasionally be achieved. Jadi ini adalah strategi dalam menerjemahkan idiom atau strategies in translating idioms. For example, source language-nya, he has a heart of stone. In target language, we can translate dia berhati batu. Okay. Next, B, using an idioms of similar meaning but dissimilar form. Gunakan idiom yang sama makna tapi beda bentuknya. Jadi dalam hal ini, it is often possible to find an idiom or fixed expression in the target language which has a meaning similar to that of the short idiom or expression, but which consists of different lexical. Jadi contohnya seperti ini. In short language, killing two birds with one stone. Jadi kalau misalnya kita terjemahkan secara sesuai dengan bentuk katanya, berarti membunuh 2 ekor burung dengan 1 batu. Tetapi maknanya itu tidak itu sebenarnya. Maknanya adalah sambil menyelam minum air, seperti itu. So this is an idiom. Jadi dalam idiom ini bentuk kata atau kata-kata yang membentuk idiom ini tidak sama maknanya dengan
apa yang kita perkirakan. Oke. Yang ketiga, translating by paraphrase or paraphrasa. Contohnya ini, the government seems cannot get a handle on the issue of poverty. Jadi get a handle di sini artinya mengatasi masalah kemiskinan. Jadi this is by far the most common way of translating idioms when a match cannot be found in the target language, or when it seems inappropriate use idiomatic language in the target text because of differences in stylistic preferences of the source and target language. Jadi dalam strategi penerjemahan idiom ini ada beberapa hal. Yang ketiga yaitu translation by paraphrase. Jadi menerjemahkan secara paraphrasa. Kemarin kita sudah belajar tentang metode translation kan. Jadi dalam hal ini kita juga bisa menemukan istilah paraphrasa. Baru strategi yang keempat, translation by omission. Omission itu penghilangan. Contohnya, why do not you try phoning them one more time for good measure? Mengapa kau tidak mencoba menelepon mereka sekali lagi? Jadi di sini ada omission, penghilangan. Yang mana yang kita hilangkan? For good measure. Jadi ini kita hilangkan. Namun ketika kita mengomitnya, menghilangkannya, maknanya itu tetap sama. Makna yang ada dalam source language sama dengan makna yang ada dalam target language. Oke. Next. Oke, sebelum kita masuk ke analisis, ada nggak yang mau tanyakan dari teori kolokasi dan strategi dalam penerjemahan idiom? Ini nanti teorinya dibaca aja Mbak. Jadi nanti kan PowerPoint-nya saya share. I will give you the PPT and you can read the theory. Okay. Do you have any question from this theory? Okay. If you don't have any question, we can continue to analysis of a text. Oke, coba dibuka modulnya, modul 9. Please open your book. Now we will analyze a text in module 9. Oke. Oh, Mbak Titit mau nanya tentang collocation-nya. Oke, kolokasi. Oke, jadi kolokasi itu artinya kelaziman bahasa. Jadi ada beberapa kata yang tidak boleh kita gabungkan dengan kata-kata yang lain. Jadi kata ini hanya bisa digabungkan dengan kata tertentu. Contohnya, example in English, research. Jadi research ini harus digabungkan dengan kata kerja do research atau conduct research. Dia tidak boleh digabungkan dengan kata yang lain selain misalnya take a research. Nggak pernah ada istilah take a research, but should be conduct or do research, seperti itu. Jadi ini merupakan padanan kata sebenarnya, padanan kata. Jadi ada beberapa kata secara bersama-sama digabungkan dan kata itu hanya bisa atau cocok digabungkan dengan pasangannya, padanan katanya. Itulah namanya kolokasi. Dia berkolokasi. Jadi konsep kelaziman. Jadi dia ada istilah gimana ya menjelaskannya ya. Jadi ada beberapa kata yang hanya bisa
digabungkan dengan kata-kata tertentu. Misalnya tadi take a look. Take a look itu merupakan contoh kolokasi. Contohnya important role, peran penting. New role. Oke, jadi misalnya kata role itu artinya peran. Jadi kata role itu hanya cocok digabungkan dengan active role, important role, new role, major role. Jadi seperti istilahnya seperti pasangan kata, padanan kata seperti itu. Itulah namanya berkolokasi. Okay. Now we are going to Mbak Titin nggak usah khawatir, nanti I believe that you will understand it later. Okay. Now we are going to analyze task 5 page 9.14. Coba diperhatikan dulu modul 9.14. Okay. Let's see the test of task 5. Okay. In the 1920s, scientists began to record sounds a roll of magnetic wire instead of on disc. Okay. Later they found that a thin, narrow strip on magnetic tape wound on a reel worked better. Oke, ini adalah, coba perhatikan, saya sengaja ngambil hanya beberapa kalimat PPT-nya, short language. Jadi kalau kita terjemahkan, coba diperhatikan tahunnya 1920s. Jadi 1920s kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tahun 1920-an. Jadi RTS ini menyatakan an 20-an, berarti 21, 22, 20 until 29. Okay. And then found. Kalau misalnya found comes from find. Jadi kata kerja pertama found itu find, menemukan. Tetapi di sini we use mengetahui, karena menemukan tidak cocok. Jadi ada kata-kata yang harus kita pilih, yang bisa kita gunakan dalam bahasa sasaran, atau yang cocok kita gunakan dalam bahasa sasaran. Terdapat aspek penting dalam bahasa sasaran, adanya kesadaran akan konsep laras bahasa atau register. Kemarin kita udah bahas tentang register kan, dimana kata 990 this is 20 diterjemahkan menjadi 1922 dalam target language. Dan kata mengetahui lebih cocok daripada menemukan. Sebenarnya yang kita tahu found itu menemukan, right? So the meaning of found is menemukan in bahasa Indonesia. But here it is not suitable, tidak cocok. So we have to find the appropriate words. Kita harus menemukan kata-kata yang cocok. Jadi ada beberapa kata yang sama tapi berbeda. Inilah dia, sama tapi berbeda. Oke, mengetahui atau menemukan. Jadi yang di sini adalah mengetahui. Kata yang cocok yang kita gunakan di sini adalah mengetahui. Oke. Baru sama misalnya work. Perhatikan kata work di sini. Oke, work. Oke. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia menjadi berfungsi. Oke, berfungsi. Tapi padahal yang kita tahu work itu the meaning of work in bahasa Indonesia is bekerja, right? But here we need to find the appropriate words. Kita harus menemukan menggunakan kata-kata yang tepat. Jadi here we choose berfungsi, not bekerja.
karena kalau kita menggunakan kata bekerja di sini, maka kalimat ini akan janggal kita baca. That's why we need to choose the appropriate word. Jadi ini digunakan, ini adalah istilahnya konsep laras bahasa atau register. Konsep laras bahasa atau register. Artinya kita harus as a translator, we have to be able to choose the right word, the appropriate word in bahasa sasaran atau in target language. Okay. Work become berfungsi, not bekerja. Okay, that is the analysis of task 5. Ini adalah analisis dari task 5. Okay. Next, task 6. Okay, task 6, page 915. Perhatikan, some people have their home tape recorders. Okay, beberapa orang memiliki tape recorder sendiri di rumah mereka. Okay, hal yang penting dalam terjemahan ini adalah adanya borrowing words. Borrowing words, kemarin kita udah discuss tentang borrowing words, right? Ini adalah borrowing words, tape recorder. Hal ini dikarenakan memang tidak ada lagi kata yang cocok untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa sasaran atau target language. So, actually borrowing word, this word comes from the source language. This is the source language, right? And we, when we translate into target language, we always use this word, no changing, tidak ada perubahan. Kenapa kita menggunakan ini? Because there is no appropriate word to translate. Tidak ada kata yang cocok ketika kita mau menerjemahkannya lagi ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa sasaran, seperti itu. So, sebagai seorang penerjemah, as a translator, you have to be able, kalian harus mampu, pertama, to choose the appropriate word, memilih bahasa yang cocok atau register atau laras bahasa. Yang kedua, you have to know, kalian harus mengetahui borrowing words, apa-apa aja yang kata apa saja yang nggak perlu diterjemahkan, kalian harus mengetahuinya. Jadi actually as a translator, sebagai seorang penerjemah, maka seorang penerjemah itu have to master, harus menguasai both language, kedua bahasa. Translator must master, have to master target language and source language. Jadi seorang penerjemah harus menguasai bahasa sasaran dan bahasa sumber. Okay. Next. Sekarang task 5. Coba diperhatikan 932. Oke, 932. Kita belajar menganalisis, melihat apa sih yang perubahan apa yang ada dalam bahasa sasaran. Oke. Coba perhatikan task 5-nya. Ini adalah kalimat kedua, line ketiga. Dalam buku kita line ketiga, the second sentence. It begins before Christine and Jason even start talking. Ini adalah source language-nya. Oke. Komunikasi bahkan dimulai sebelum Christine dan Jason mulai berbicara, target language. Penjelasan, coba perhatikan yang saya garis bawahi, the word that I underline. Oke. Penjelasan, it dalam bahasa sumber, oke. It dalam bahasa sumber berfungsi sebagai subject pronoun dari communication. Jadi it ini adalah komunikasi. Oke. We can see, dari mana kita tahu bahwa itu komunikasi? Kita dapat mengetahui from the previous sentence, dari kalimat sebelumnya. Coba saya baca kalimat sebelumnya ya. Even in this short exchange, a good deal of communication takes place. Okay? So it begins. Jadi it di sini, it refers to communication. It talks about communication. Jadi it itu adalah subject pronoun.
Oke. Yang kedua, aspek penting yang harus kita perhatikan dalam terjemahan ini adalah adanya perubahan kalimat aktif. Ini kalimat aktif menjadi kalimat pasif, menjadi kalimat pasif. Jadi, actually in short language, it is the kind of active voice, active voice. But when we see the translation, it becomes passive voice, menjadi bentuk pasif. Oke. Jadi kenapa dia harus berubah ke dalam bentuk pasif? Agar makna dapat disampaikan dengan baik dalam bahasa sasaran. It means that the meaning will be conveyed into target language. Jadi makna meaningnya bisa ditransfer ke dalam bahasa sasaran. Jadi dalam penerjemahan ini, proses penerjemahan ini, kalian tidak harus memperhatikan masalah struktur atau grammar atau tata bahasa. Contohnya seperti ini. Begin di sini adalah kalimat aktif, active voice. But when we translate into bahasa Indonesia, it becomes passive form, berubah menjadi bentuk pasif. Why something like that happens in translation process? Jadi fungsinya itu to transfer the meaning well, untuk menyampaikan makna dengan benar, dengan baik. Jadi as a translator, you don't need to be worried about grammar. Okay? The most important that you should know is you can deliver the meaning well. Okay? Okay, now we talk about task 3, page 10, 13. Oke, coba diperhatikan. Ini adalah modul 10, analisis modul 10, 13. Oke, 10-13. Okay, you can see the example, the text. Coba diperhatikan. Task 3, page 10, 13. Coba diperhatikan yang saya garis bawahi, it houses. Okay. Wait. Oke, yang pertama it houses. Coba diperhatikan it houses. It houses itu berada dalam kalimat kedua di halaman 10.14. Oke. Dan ada lagi saya bawa in Asia. Oke. Coba perhatikan. Pertama, we can see that it houses the largest number of multinational firms and advertising agencies regional headquarters in Asia. We can see the sentence. Coba perhatikan kalimat ini. Dalam kalimat ini, in Asia is in the end of the sentence. Asia letaknya, posisinya berada di akhir kalimat. But here in target language, dalam bahasa sasaran, Asia ini berubah menjadi ke depan atau berpindah ke depan. Oke. Di Asia, Hong Kong menjadi rumah bagi blank. Jadi it houses di sini, it di sini adalah Hong Kong. Dari mana kita tahu? From the previous sentence. Hong Kong has enjoyed the status of being the advertising capital of Asia for the past 2 decades. Jadi it di sini refers to Hong Kong. Okay? It refers to Hong Kong. Houses di sini bukan rumah-rumah, tetapi di sini menjadi rumah.
So here the function of house is as a verb. Jadi rumah, house di sini tidak hanya sebagai kata benda sebenarnya, tapi juga dia berfungsi sebagai kata kerja. Okay, next, let's see consolidate. Consolidate here. Okay, let's read. With the increasing importance of the Chinese-speaking market to multinational companies, many advertising agencies consolidate their Chinese-speaking market. Consolidate. Jadi consolidate here is a verb. Di sini fungsi consolidate adalah sebagai kata kerja. Okay, sebagai kata kerja. But here in target language atau di bahasa sasaran, konsolidasi menjadi kata benda, becomes noun. Okay, let's see the translation. Dengan semakin pentingnya pasar berbahasa Cina bagi perusahaan-perusahaan multinasional, banyak agen periklanan melakukan konsolidasi. Okay, the first in source language, consolidate is a verb. Okay, is a verb. But here, okay, page 10. Oh sorry, itu halaman 10 bagian 13, 10-13, modul 10.13. Sebenarnya itu berada di 10.13 task 3-nya, tetapi saya kutip kalimat selanjutnya yang berada dalam page 10.14. Okay. Okay. Once again, let's see consolidate here. Jadi consolidate sini adalah sebagai kata kerja. But in target language, in bahasa sasaran, it becomes noun, konsolidasi. Jadi why it happens? Okay, mengapa? Okay, kata kerja consolidate diartikan melakukan konsolidasi dalam bahasa sasaran, yang mana terjemahan sebenarnya adalah berkonsolidasi. Jadi terjemahan ini tidak terikat pada register. Jadi tidak terikat pada register word, agar terjemahan ini lugas dan tidak janggal untuk dibaca, agar tidak ada kejanggalan, agar bahasanya menjadi lazim atau menjadi bahasa yang biasa. Jadi tidak terikat kepada register word. Jadi register word. Okay. Jadi dalam melakukan penerjemahan, sebenarnya hal yang penting adalah, pertama kita harus punya vocabulary. We have to have many vocabularies, and then we know the theory of translation, tahu teorinya. The third is we have to practice every day like that. Kita harus praktek menerjemahkan setiap hari. Okay, so and the most important in translation process is we can deliver the meaning well. Kita bisa menyampaikan meaning atau maknanya dengan baik. Okay, kita bisa menyampaikan maknanya dengan baik. Mbak Titin bukanya modulnya halaman 10.13. Okay, 10.13. Iya, ini yang sudah terjemahkan. Jadi kita mau menganalisis hasil terjemahannya. We are going to analyze the translation. Okay. Okay, we are going to analyze the translation. Okay, sekarang coba diperhatikan modulnya task 4. Okay, task 4 halaman
10-14. Oke. 10-14. Oke, now I want all of you, saya mau kalian coba dulu analisis tas 4-nya. Coba dianalisis tas 4-nya. Ada nggak sih hal-hal yang perlu kamu analisis dari sana? Ada nggak sih hal-hal yang janggal di sana yang kalian temukan? Oke. Oke. Task 4 page 10.14. Oke. Coba please read the sentences both source language and target language. Oke. Coba dibaca source language dan target language-nya. And then if you find something wrong, jika kalian menemukan sesuatu yang salah or something different, sesuatu yang berbeda, please analyze, tolong analisa. Okay, now we are going to learn how to analyze. Kita mau belajar bagaimana menganalisis. Oh, I give you time 1 minute. 1 minute enough? Okay, task 4, we can start now. Oke. Yang sudah diterjemahkan, Mbak. Nah, you need to see the target language. Kalian melihat target language-nya, baru analisa. Nanti I want one of you to speak or to explain what have you analyzed, apa yang sudah kamu analisa. Setelah kamu analisa, nanti kalian coba menjelaskan. Jadi nanti pergunakan mic-nya untuk berbicara. You can use your microphone to speak. Okay. Nah, Mbak Titin, that is your task. Itu adalah tugas Mbak. Tugas Mbak untuk menganalisis. Kenapa seperti itu? Kenapa menjadi seperti itu? That is your task. That is why I ask you to analyze. Okay.
Okay, who wants to try? Who wants to speak? Who wants to explain? Okay, you can use your mic. Mbak Titin, can you explain us what have you analyzed? Okay, Mbak Titin. Okay, it is your turn now. Okay, I think the time is enough. Okay, the time is over. The time is over. Okay, you don't know how to explain. So I want to ask you, apa yang janggal yang Mbak temukan? Okay, you can try. You can try to speak, Mbak Titin. Okay, Mbak Titin, you can try to speak. So you can practice your English here. Don't worry. Okay, don't worry. Okay, Mbak Titin, are you confused about one wheel? Okay, let's see together. Mbak Titin katanya bingung tentang uh, one wheel diterjemahkan menjadi orang akan. Jadi Mbak Titin, one itu misalnya bisa juga diterjemahkan dengan orang. Oke, jadi nggak hanya satu. Jadi misalnya contohnya another one, satu orang yang lain atau orang lain. Jadi pengertian one itu dalam bahasa Indonesia is not only satu, but we can translate one becomes orang. Jadi here penerjemah di sini menggunakan kata orang, bukan satu. Jadi orang akan bertanya-tanya, one will question, one will, atau bisa juga misalnya kalau dalam bahasa Inggrisnya people will question, tetapi di sini dalam bahasa sumber in source language we just find one. Kita hanya melihat atau menemukan one. But in target language we have to translate one becomes orang. Okay, jadi Mbak Titin from now on you have to know, Mbak Titin harus tahu bahwa one itu juga refers ke orang. Oke, Mbak Titin. Ada lagi yang ditanyakan sama Mbak Titin? Yang lain, Mbak Mary, Pak Roni, Mbak Setiana, ada yang tanyakan lagi? Okay, Mbak Mary, do you have any question? Have you analyzed? Okay, now let's see. Coba kita lihat baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Line 10, baris ke 10. Oke, baris ke 10. Coba diperhatikan baris ke 10 dalam short language. Line 10 in short language. Oke, line 10 in short language. Line 10 in short language. Coba diperhatikan more important, koma. Coba perhatikan dalam bahasa sasaran, dalam bahasa Indonesia. Oke, lebih penting lagi. Oke, more important, lebih penting lagi. Oke, jadi di sini ada namanya
addition, penambahan kata lagi. Jadi what is the purpose, kenapa ada kata lagi? Jadi ini adalah to emphasize the meaning, untuk menekankan makna atau untuk mempertegas makna yang disampaikan di dalam bahasa sumber, sehingga makna itu bisa disampaikan baik ketika pembaca membacanya di dalam bahasa sasaran atau target language. So, in translation process, dalam proses penerjemahan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, misalnya omission, penghilangan, addition, penambahan, deletion, penghapusan. Jadi semua itu bisa kita lakukan dengan tujuan, in purpose, to convey the meaning well, untuk menyampaikan makna dengan baik. Oke. Ada lagi yang janggal di situ. Oke. Dalam line ketiga, it has also been. Oke, Hong Kong juga. Jadi it refers to Hong Kong. Oke. Ada lagi. Oke, coba diperhatikan with Hong Kong return to China. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba. With Hong Kong return to China, coba diperhatikan, let's see the target language. Dengan kembalinya Hong Kong ke China. Oke. Dengan kembalinya Hong Kong ke China. Oke, here the posisinya berubah. Oke, posisinya berubah. Dalam target, in source language, we can see the preposition with followed by Hong Kong. But in target language, we can see that preposition followed by kembalinya. Jadi return berubah bentuk atau berubah, misalnya kalau di dalam source language return itu kata kerja, tetapi di target language dia berubah menjadi apa di sini? Dengan kembalinya Hong Kong, dengan kembalinya itu menjadi keterangan. Dia menerangkan di situ. Dengan kembalinya itu adalah keterangan. Jadi di source language return is a verb. Return is a verb, but in target language it becomes adverb. Dia menjadi kata keterangan. Dengan kembalinya itu adalah sebuah keterangan. So, but the purpose is to convey the meaning well, untuk menyampaikan makna dengan baik. Sampai di sini. Do you have any question? Ada yang mau ditanyakan? Jadi in module 1, in reading 1, in translation 1, we are going to learn how to analyze the translation, bagaimana menganalisa penerjemahan. And then here, di sini kalian akan belajar, will learn how to be a good translator, bagaimana menjadi seorang penerjemah yang bagus. Jadi seorang penerjemah yang bagus itu, a good translation itu should be able to analyze, harus mampu menganalisa hasil terjemahan itu. That's the good translation. That's a good translator, sorry.
Okay, now we continue to task 5. Okay, we are going to analyze task 5. Coba diperhatikan task 5-nya. Okay. Okay, now let's analyze. I give you time 2 minutes. Okay. Okay, who wants to try? Siapa yang mau mencoba? Who wants to try? Who wants to try to explain? Mbak Mary, do you want to try? Okay, let's start. Let's start our discussion. Okay, siapa yang mau mencoba? Who wants to try? Apa yang sudah kalian analisis? Ayo. Who wants to try? You can speak. You can try to speak.